Berjumpa lagi di video kali ini dengan Bu Mida. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi yang kedua pada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kalian melihat di sekeliling Bu Mida ada beberapa buku bacaan. Kira-kira buku apakah ini? Nah, ayo coba tebak. Di sebelah kanan Bu Mida ada judul buku yang bernama Nataga The Little Dragon. Ada Harry Potter, ada juga Ruang Dimensi Apa, ada Fantasi Freska, dan juga ada yang lainnya. Nah, kalian coba tebak kita akan belajar materi apa? Ya, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Oke anak-anak, sebelum memahami dan mencipta cerita fantasi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD 4.3, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Apa itu cerita fantasi? Sebelum kita memahami cerita fantasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks narasi. Teks narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Cerita fantasi termasuk dalam teks narasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berbentuk khayalan atau imajinatif yang diciptakan penulis serta peristiwanya tidak terjadi di dunia nyata. Contoh fantasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contoh, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan atau sebagai wadah tanggapan. Contoh, seseorang yang sedang melamun. Untuk membedakan cerita fantasi dan cerita lain, apakah ada ciri-cirinya? Ya, tentu ada. Cerita fantasi dan cerita yang lain tentu ada bedanya ya anak-anak. Untuk membedakannya, mari kita simak bersama untuk ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan, yaitu cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang ajaib, aneh, misterius, serta tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide ceritanya terbuka, yaitu penulis bebas menuangkan segala imajinasi atau bebas berkhayal, tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata. Tema atau ide yang sering dikaitkan dengan cerita fantasi adalah tema supranatural atau gaib, magic, dan horor. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Latar ini bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Contohnya dalam komik Guardians of the Galaxy yang latar tempatnya berada di planet Jupiter. Padahal tidak ada planet lain yang bisa ditempati oleh manusia selain planet Bumi. Yang keempat, tokohnya unik. Tokoh dalam cerita fantasi tidak ada dalam kehidupan sehari-hari atau tokohnya memiliki kesaktian. Misalnya, seseorang yang tiba-tiba bisa keluar dari teko yang digosok. Tokoh dalam cerita ini bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu pada masa lampau atau waktu yang akan datang. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa juga diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya dilebih-lebihkan saja oleh penulisnya. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi sangat bervariasi. Biasanya menggunakan ragam bahasa atau percakapan yang sangat variatif dan juga sangat ekspresif.
Berikutnya adalah jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada fantasi total, yaitu semua hal yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, nama orang, nama objek, nama tempat, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Misalnya, cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Cerita fantasi tersebut termasuk dalam cerita fantasi total karena seluruh tokoh cerita dan latar peristiwanya tidak pernah ada dalam dunia nyata. Berbeda dengan fantasi irisan, semua hal yang terdapat dalam cerita menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi pada dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Pada cerita tersebut ada bagian yang menceritakan pelajar sedang mengamati Candi Trowulan. Candi Trowulan memang benar-benar ada dalam dunia nyata ya. Maka disebut cerita fantasi irisan karena latar ceritanya ada pada dunia nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latarnya. Yang pertama, latar sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan hanya dalam satu masa. Misalnya, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti dalam cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, fantasi masa kini berkaitan dengan fantasi prasejarah atau fantasi masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Contoh cerita fantasi yang menggunakan latar lintas waktu yaitu cerita fantasi Dimensi Ruang Alpha. Buktinya, Doni ke lorong dimensi alpha dengan cara mengotak-atik komputer Lumia-nya di lab. Doni mengklik tombol run dan muncullah gelombang biru yang menyerupai aurora. Gelombang biru tersebut memenuhi ruangan lab. Setelah itu, terbukalah pagar asteroid yang cukup lebar dan Doni melewati itu, hingga ia terlemparlah di dimensi ruang alpha. Jadi anak-anak, di sini Doni mengalami dua latar waktu yang berbeda ya. Pertama, Doni berada di lab. Yang kedua, Doni terlempar di dimensi ruang alpha. Jadi di sini ada perpindahan latar ya. Ini namanya latar lintas waktu. Oke, berikutnya kita masuk pada struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yaitu pengenalan latar, tokoh, tempat, waktu, atau awal masuknya sebuah cerita. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Yang kedua, komplikasi, yaitu timbul permasalahan hingga masalah memuncak. Contohnya, tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya saja. Berikutnya ada resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian masalah. Contohnya, selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya menggunakan kata ganti aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Latar ada 3 ya, yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Latar tempat contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku.
Latar waktu contohnya, tengah malam, tak ada bintang di langit itu. Latar yang ketiga, latar suasana. Contohnya, kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kiasan atau makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia menggendus sekeliling. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Biasanya dia menggunakan kata setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah. Contoh, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan suatu cerita ketika memulai suatu masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar itu datang. Contoh yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam sebuah cerita. Biasanya ini termasuk dalam sebuah percakapan ya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona Kalangkabut. Oke anak-anak, kira-kira untuk ciri kebahasaan pada cerita fantasi, mudah ya? Kalian juga sudah sering melihat atau membaca beberapa ciri kebahasaan yang mungkin di SD sudah pernah dipelajari dengan guru kalian ketika masih di SD. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya pada materi cerita fantasi. Yang terakhir anak-anak pada materi ini yaitu ada materi tentang unsur pembangun cerita fantasi atau biasanya kita sebut dengan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan cerita atau ide pokok terciptanya suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yaitu tokoh merupakan pelaku dalam cerita sedangkan penokohan merupakan watak yang dimiliki tokoh. Jenis penokohan protagonis itu tokoh baik, antagonis tokoh jahat, dan tritagonis adalah tokoh pembantu. Berikutnya latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam sebuah cerita. Diingat ya, kalau latar itu ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Berikutnya alur. Alur merupakan jalannya peristiwa dari awal sampai akhir sebuah cerita. Cerita fantasi diawali dari alur perkenalan, pemunculan masalah, klimaks, hingga puncak masalah dan penyelesaian. Dalam sebuah cerita fiksi, alur itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur yaitu jalan cerita yang menyajikan cerita dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu jalannya cerita dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Nah, kalau dalam sebuah cerita fantasi, biasanya alur yang sering digunakan itu adalah alur maju. Biasanya ceritanya diawali dari tahap perkenalan terlebih dahulu, mengenalkan latarnya di mana, tokohnya siapa saja, lalu menuju tahap penyelesaian secara berurutan ya anak-anak. Jadi alur yang biasa digunakan alur maju, namun tidak menutup kemungkinan alur mundur dan campuran juga sering digunakan. Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu penulis seolah-olah menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku, orang kedua kata ganti kamu, dan orang ketiga kata gantinya dia. Berikutnya adalah gaya bahasa, yaitu cara penulis menceritakan cerita menggunakan bahasa yang khas dan unik. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita.
Oke anak-anak, sekian dulu ya materi pada video kali ini. Nah, sebagai penutup, yuk kita simak bersama cerita fantasi yang berjudul Panci Bubur Ajaib pada link di bawah ini. Silakan kalian copy linknya, kemudian cari di YouTube untuk cerita fantasi berjudul Panci Bubur Ajaib. Anak-anak, setelah kalian menonton cerita fantasi di atas, maka sebagai bekal pemahaman kalian, silahkan identifikasi atau tentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Panci Bubur Ajaib di bawah ini. Silahkan kalian cari tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanah. Hayo, tadi kita semua sudah belajar ya tentang unsur intrinsik ada apa saja. Kalian bisa membuka kembali materi sebelumnya dari video ini. Kalian baca lagi ya, tema itu apa, tokoh itu apa, penokohan itu apa, latar itu apa, dan amanat itu apa. Setelah kalian mengetahui, kemudian kalian cari deh di cerita fantasi Panci Bubur Ajaib itu ada apa saja sih. Temanya seperti apa, tokohnya seperti apa, penokohannya siapa saja, latarnya di mana, dan amanat atau pesannya seperti apa. Paham ya anak-anak? Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di bagian bawah kolom komentar di video YouTube ini ya. Atau bisa WA guru secara langsung, WA Bumida secara langsung ya. Atau kalian bisa menemukan juga Bumida di akun sosial Bumida di Facebook Siti Nurhamida, Instagram Siti Nurhamida, dan Twitter Siti Nurhamida. Oke anak-anak, sekian materi pada video kali ini. Bu Guru meminta maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Banggakan orang tua, insya Allah menjadi wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.